warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan S1 Stikes Panisada Bulukumba yang beranggotakan saya Nisri Magdalena Parma, saya atas nama Nismawati, saya Mutiara Sherina Putri, saya Devi Sultana, saya Husnul Hatimah. Pada kali ini kami akan menampilkan sebuah video penyuluhan dengan tema pentingnya kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Adapun tujuan kami berdiri di hadapan peserta pada hari ini yaitu untuk melaksanakan penyuluhan. Adapun tema penyuluhan pada hari ini yaitu penyuluhan tentang pentingnya kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Sebelum kami masuk ke materi, kami meminta kepada audiens untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sebuah materi tentang penyuluhan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Kolaborasi dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan kerja yang memiliki tanggung jawab bersama dalam penyedia layanan kesehatan lain dalam pemberian asuhan pasien. Adapun model atau jenis kolaborasi dalam tim kesehatan, yang pertama Poly Integrate Major, kedua Partially Integrate Major, ketiga Joint Program Office, keempat Point Partnership with Affiliate Program Gaming, yang kelima Joint Partnership for Issue Advocacy. Adapun prinsip-prinsip kolaborasi tim kesehatan, yang pertama patient centered care. Prinsip ini lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien. Pasien dan keluarga merupakan pemberi keputusan dalam masalah kesehatan. Yang kedua, recognition of patient physical relationship. Kepercayaan dan perilaku sesuai dengan kode etik dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, physical as the clinical leader adalah sebuah pemimpin baik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang bersifat darurat. Yang keempat, mutual respect and trust, yaitu saling percaya dan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Adapun salah satu manfaat kolaborasi tim kesehatan, yang pertama, kemampuan dari pelayanan kesehatan yang berbeda dapat terintegrasikan sehingga terbentuk tim yang fungsional. Yang kedua, kualitas pelayanan kesehatan dan jumlah penawaran pelayanan meningkat sehingga masyarakat mudah menjangkau pelayanan kesehatan. Ketiga, bagi tim medis dapat saling berbagi pengetahuan dari profesi kesehatan lainnya dan menciptakan kerjasama tim yang kompak. Yang keempat, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik dan profesional. Yang kelima, memaksimalkan produktivitas
peningkatan akses ke berbagai pelayanan kesehatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang terakhir, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar tenaga kesehatan profesional sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama untuk tim kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Berhubung karena waktu yang kita miliki terbatas, jadi kami mohon maaf pertanyaan dibatasi maksimal 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Dalam suatu perkumpulan. Jadi bagaimana jika dalam tim suatu perkumpulan kolaborasi Anda itu terdapat forum dalam forum? Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja pertanyaan saya, apa tindakan Anda? Kan dalam kolaborasi itu terbagi dalam misalkan dari beberapa profesi. Bagaimana tindakan Anda apabila salah satu dari tim tersebut tidak ada? Bagaimana cara Anda agar kolaborasi tersebut tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya? Terima kasih. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan, audiens diharapkan untuk diam. Baik, pertanyaan dari Saudari Kak Wahyu Azalia akan dijawab oleh Saudari Nismawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Awalia Wahyu Asara. Dengan pertanyaan yang paling memungkinkan untuk digunakan atau yang paling efisien yang bisa digunakan dalam lingkungan kita, dengan salah satunya itu Pak, fully integrated major. Di poin pertama, dengan bentuk kolaborasi yang setiap bagian dari tim memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama dan untuk tujuan yang sama. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan. Apakah ada sanggahan dari saudara penanya atau dari
sama ataupun memiliki tugas yang berbeda, harus dan mempunyai tujuan yang sama, tetapi contohnya itu Kak, kayak menyembuhkan pasien antar tenaga tim kesehatan di lingkungan. Artinya bekerja sama dengan tim kesehatan untuk menyembuhkan pasien. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke saudara penanya, apakah masih ada tambahan? Baik, jawabannya saya terima, tapi dengan catatan mungkin karena ini kita masih sama-sama belajar, mungkin kedepannya mungkin bisa Baik, terima kasih kepada saudara penanya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nur Awalia Aswanti akan dijawab oleh saudari Andi Sri Magdalena Parma. Ya baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nur Awalia Answardi. Yang pertanyaannya yaitu apa tindakan Anda dalam sebuah Anda apabila dalam sebuah perkumpulan terdapat forum dalam forum. Jadi sebelumnya kita harus memiliki hubungan yang baik antar kelompok tersebut. Kita harus menjaga hubungan yang baik antar sejawat. Meskipun dalam kelompok tersebut memiliki forum dalam forum, kita harus tetap memperlakukannya secara baik tanpa harus adanya dalam istilah bermuka dua. Kita harus mencari suatu masalah dalam yang menjadi sumber dari terjadinya forum dalam forum dalam satu kelompok itu, mencari sumber penyebab yang terjadi dengan mengubah cara berpikir mereka, yaitu dengan cara mencari solusi dari yang menjadi sumber penyebab terjadinya forum dalam forum tersebut. Terus mampu mengajarkan untuk menjadi lebih baik lagi dan saling kompak dalam sesama tim. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke penanya apakah ada tambahan atau belum terima. Baik, terima kasih atas penanya. Pertanyaan terakhir dari pertanyaan saudari Kak Yuyun Yulianti akan dijawab oleh saudari Nur Hatimah. Baik, pertanyaannya dari Kak Yuyun Yulianti. Saya akan dengan pertanyaan, apa tindakan Anda apabila salah satu dari tim kolaborasi tersebut tidak ada? Yang pertama itu kita harus mencari solusi. Untuk mencari solusi yang berkaitan dengan salah satu tindakan yang tidak ada dalam suatu proses kolaborasi. Yang kedua itu menyampaikan pengakuan. Dapat kita mengakui adanya kendala atau masalah yang membantu untuk menyelesaikannya. Yang ketiga itu memperkuat kolaborasi. Kita memperkuat kolaborasi dengan cara untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara kedua belah pihak. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada
salah satu kolaborasi tidak hadir. Mungkin suatu kolaborasinya akan tetap berjalan tetapi tidak semaksimal mungkin. Baik, itulah jawaban yang telah diberikan. Apakah sebenarnya masih ingin disangka atau diterima? Jadi terima kasih atas jawabannya saya terima, tapi ketika kita tidak mencari program titik kolaborasi, alangkah baiknya kita mencari untuk agar supaya tindakan kolaborasi yang dilaksanakan kepada seseorang bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari penanya. Adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu kolaborasi tim kesehatan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar profesi kesehatan yang lainnya. Baik, sebelum kami menutup penyuluhan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya